Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. 4 sinar cahaya menyala berturut-turut di dada Long Hao Shen dan melesat keluar. Sinar biru dan kuning mendarat di punggungnya, sedangkan yang merah dan hijau menutupi kedua sisinya. Aura yang mengesankan melonjak keluar dari mereka, ini adalah 4 penjaga suci yang kuat, yang ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12. Karena Long Hao Shen tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam di Menara Keabadian, 4 penjaga suci tidak mengalami evolusi apapun, dan masih mempertahankan budidaya pada langkah ke-7. Tapi bantuan dari 4 pembangkit tenaga listrik, terutama dengan keahlian pribadi mereka, memberi Long Hao Shen banyak bantuan. Apakah itu dianggap berkomplot? Long Hao Shen tiba-tiba memiliki pemikiran aneh ini. Hao Yue, Yating, 4 pengawal suci, dan Long Hao Shen sendiri. Itu adalah keseluruhan kekuatan yang dia miliki. Dalam dirinya sendiri, ini sudah dekat dengan anggota biasa yang menyusun pasukan perburuan iblis kelas raja, dan yang cukup kuat pada saat itu. Crocell perlahan-lahan menjadi tenang dari keadaan terornya, akhirnya merasakan ancaman terhadap hidupnya. Long Hao Shen tidak menakutkan, 4 penjaga suci bahkan tidak melihat, tapi penampilan Hao Yue ini membuatnya kehilangan akal. Kabut emas tipis muncul di sekelilingnya, menyimpan kekuatan. Kilauan oranye dari Golden Foundation Armor segera muncul, dan di tangan Long Hao Shen, Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light memproyeksikan kecemerlangan mereka sendiri juga. Dengan dukungan dari Golden Foundation Armor, Long Hao Shen memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak menghabiskan waktu untuk membuka segel pada Arya of the Goddess of Light. Pada saat yang sama, Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan kecemerlangan biru kehijauan sebagai perlengkapan tingkat epik. Warna oranye dan biru kehijauan tidak selaras dengan sempurna, tetapi membawa tampilan yang sangat mempesona di samping warna emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Mata 5 kepala besar Hao Yue dipenuhi dengan fluktuasi tipis niat ungu, karena 9 garis ungu di atas kepala Hao Shen mulai menyala. Kaki depan kanan Hao Yue condong ke sisi kanan, mengeluarkan ledakan keras saat mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di sini seperti batu besar, dan di 5 kepalanya yang besar, 5 pancaran warna yang berbeda terus meningkat. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak hanya fokus pada pelanggaran. Dari Little Light, Radiant World langsung digunakan di Long Hao Shen. Kepala lainnya tampak bersiap untuk sihir lain, saat keempat kepala lainnya bergoyang ringan. Crocell sebagai dewa iblis dari Clear Vision, bahkan jika dia bahkan lebih takut dari itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, dia akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Dipenuhi dengan keinginan besar untuk bertahan hidup, Crocell berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir biru tua. Mengepakkan 6 sayap di punggungnya, dia langsung menuju Long Hao Shen. Crocell tentu saja bisa mengetahui bahwa Hao Shen adalah inti dari musuh-musuh ini. Selama dia bisa dibunuh, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku untuk Hao Yue, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. 2 proyeksi bilah diluncurkan, bukan di Long Hao Shen tetapi di penjaga suci ke-12 dan ke-10. Kemampuan mengunci Demon God of Clear Vision hampir tidak bisa dihindari oleh keduanya. Crocell bahkan tidak menatap mata mereka. Sebuah cahaya biru gelap sedingin es meledak dari matanya, langsung diluncurkan ke mata Long Hao Shen. Serangan mental. Menjadi dewa iblis dari tipe psikis, sihir mental adalah bidang keahlian Crocell. Dan saat kultivasinya mencapai langkah ke-9, kejutan mental yang diluncurkan olehnya terkadang bahkan bisa menghancurkan kepala musuh. Long Hao Shen tidak berusaha untuk menghindar. Aspek paling menakutkan Crocell adalah kemampuannya untuk mendaratkan semua serangannya dengan mengandalkan Godly Pool Clear Vision, tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Kepala Hao Yue meraung secara bersamaan, semua mata diwarnai dengan niat ungu yang intens. Pada saat ini, Hao Yue dan Long Hao Shen tampaknya hampir bergabung menjadi satu. Saat cahaya ungu di mata Hao Yue melintas, kedua mata Long Hao Shen juga berubah warna keunguan emas. Keempat penjaga suci segera menanggapi 2 pedang Crocell.
Ditinggalkan tanpa cara untuk melakukan manuver menghindar, 4 penjaga suci sangat tertekan. Tapi meski begitu, mereka punya caranya sendiri. 2 pancaran cahaya biru es keluar dari tongkat ke-11, mendarat di 2 proyeksi bilah hitam. Proyeksi seperti dataran tinggi spiritual jelas dihentikan oleh sihir sederhana, tetapi sedikit menunda kedatangan mereka. Tepat pada saat itu, 2 dinding tanah tebal muncul di depan yang ke-12 dan ke-10. Lebih dahsyatnya lagi, penampilannya diikuti dengan perubahan yang besar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari dinding bumi menjadi bola bumi, setidaknya 3 kali lebih tebal dari dinding sebelumnya. Sementara itu, penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur dengan sangat cepat. Pengawal suci ke-10 pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kecepatan adalah bidang keahlian terbesarnya, jadi meskipun serangan musuh tidak dapat dihindari, setidaknya dia bisa memperpanjang waktu sebelum tabrakan dengan meningkatkan jarak mereka. Di sisi lain, pengawal suci ke-12 memukulkan pedangnya ke tanah untuk mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi. Bang! Kedua bola bumi dihancurkan pada saat yang sama, tetapi kali ini, penguasaan besar pengawal suci ke-9 menjadi terlihat sepenuhnya. Berubah menjadi bola satu demi satu, mereka memblokir serangan dari Demon God of Clear Vision Crossel. Ketika energi spiritual dataran tinggi itu akhirnya mencapai 2 penjaga suci, akhirnya dihentikan oleh 2 dinding es yang besar dan tebal. Mengandalkan kontrol sihir mereka yang hebat, penjaga ke-9 dan ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu 2 lainnya menghentikan serangan ini. Tetapi meskipun demikian, ketika yang ke-10 dan ke-12 menghentikan energi sisa serangan, itu masih mengguncang seluruh menara keabadian sampai ke tepi. Dari sini bisa terlihat betapa kuatnya Demon God of Clear Vision Crossel. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 benar-benar hal yang mengerikan bagi lawan dari tingkat yang lebih rendah. Namun, Crossel justru mengalami kerugian. Serangan kejutan mental yang dia luncurkan dari matanya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata emas keunguan Long Hao Shen. Seolah-olah perisai telah didirikan di luar mata Long Hao Shen, dengan paksa menghentikan jalannya. Sementara itu, Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan menyerang. Serangan dari Long Hao Shen ini sangat lambat. Akumulasi niat pedang, yang dilepaskan di ujung bilah menghilang secara bertahap. Saat cahaya oranye diambil dan dikirim keluar dari ujungnya, samar-samar melepaskan cahaya keemasan warna-warni. Memang, di bawah pengaruh dari dataran tinggi spiritual Long Hao Shen dan niat pedangnya, Arya dari Dewi Cahaya mencapai keadaannya mendekati tahap alat surgawi. Ini jelas bukan hanya karena kultivasinya yang meningkat, tetapi yang lebih penting berkat manfaat yang dibawa oleh meteor yang jatuh yang memelihara kedua pedang berat itu. Yating setelah menyatu dengan kompor Saint spiritual, memiliki kekuatan pengasuhan terbaik. Dia mengintegrasikan meteor yang jatuh ke dalam 2 pedang melalui kompor Saint spiritual, meningkatkan kualitasnya selama ini, meskipun peningkatan itu masih belum selesai. Seiring bertambahnya kualitas pedang yang berat, meteor yang jatuh semakin banyak digunakan, sehingga pengasuhan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Namun ini adalah sesuatu yang Yating belum sempat untuk memberitahu Hao Shen tentang, tapi meskipun demikian, kedua pedang ini dengan mudah mencapai tingkat-tingkat epik, terutama Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dulu hanya mencapai tempat sebelum itu. Saat dia menggunakan kedua pedangnya sebagai penopang sambil bergegas ke depan, mengeluarkan suara yang jernih dan tajam, Crossel benar-benar tidak berani menerima serangan ini dari Long Hao Shen dengan tubuhnya. Tepat pada saat ini, gambar dari 6 malaikat bersayap muncul di belakang Long Hao Shen, erat mengikuti punggungnya. Segera, itu secara tajam meningkatkan kecemerlangan yang dilepaskan oleh 2 pedangnya, sementara kekuatan mental Long Hao Shen menjadi tidak dapat membatasi niat pedang yang mengerikan yang terakumulasi di dalam pedang. Ini adalah mantra ringan dari langkah ke-8, berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Yating, Blazing Angel's Kiss. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar, pasti termasuk di antara mantra elemen cahaya terbaik dari langkah ke-8. Ini memungkinkan kecepatan pengumpulan esensi cahaya Long Hao Shen untuk meningkat, sambil mengubah semua energi spiritualnya menjadi keadaan spiritual dataran tinggi selama 30 detik.
Dengan kata lain, kemampuan Blazing Angels Kiss secara langsung mengubah Long Hao Shen menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 selama 30 detik. Peningkatannya sebanding dengan Star Domain Star King, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa Star Domain bisa bertahan lama. Bang! Dalam satu pedang versus pedang ganda, Long Hao Shen tersandung 3 langkah mundur, dan sikap pengisian Demon God of Clear Vision dihentikan secara paksa. Serangan pedang Long Hao Shen dihentikan, tetapi niat pedang yang luar biasa terus memancar keluar dari tubuhnya dengan panik, sampai-sampai Crossel bahkan tidak mampu merantai serangan berikutnya karena reaksi dingin yang gemetar di seluruh tubuhnya. Namun, bilah di tangan Crossel memiliki akumulasi energi spiritual dataran tinggi yang sangat mengerikan. Didorong kembali, Long Hao Shen juga tidak dapat menindaklanjuti. Tapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, dia berhasil menghentikan serangan Crossel secara langsung. Saat pertempuran baru saja dimulai sekarang, 4 kepala Hauiwe menyemburkan 4 mantra sihir, menyerang Crossel. Little Flame telah menyemprotkan naga api, ditujukan langsung ke tubuh Crossel, dan Little Green melepaskan bila angin membentuk badai, menyelimuti api untuk membentuk perpaduan angin dan api. Little Blue dan Little Purple juga menyelesaikan sepasang mantra kombinasi. Tombak ungu kebiruan terangkat ke udara tanpa suara. Saat lingkungan Crossel tertutup oleh angin dan api, sinar ungu kebiruan ini melesat tanpa suara, mengarah ke bagian atas kepala Crossel. Mendapatkan cadangan Hauiwe, Long Hao Shen menyilangkan pedangnya di depannya. Kekuatan seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam pedang yang berat, saat energi spiritual mereka mencapai puncaknya. Segera, pedang berat itu bergetar ringan, mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak cahaya cemerlang. Cahaya mereka yang kaya dan kuat meningkat saat ujung pedang ditarik secara bertahap. Long Hao Shen hanya dengan paksa menahan niat pedang yang bocor dari dorongan Blazing Angels Kiss kembali ke dalam pedang. Area of the Goddess of Light tampak seperti makanan penutup gelatin oranye, cemerlang dan penuh daya pikat. Dan Blue Rain, Hibiscus of Light, seperti batu giok hijau tua, penuh vitalitas dan berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Kabut emas tebal terus naik lagi, dan api emas intens langsung naik ke kabut emas, sebagai Long Hao Shen mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena menghadapi serangan Hauiwe, kekuatan Crossel seolah ditekan. Semua kemampuannya kehilangan sekitar 1/5 dari efisiensinya, dan dia terlihat sangat bijaksana. Mengarahkan kedua pedangnya ke arah yang berlawanan, satu ke langit dan yang lainnya ke tanah, cahaya biru tua muncul kembali di matanya, menyebar dari dalam. Kemudian dia mulai berputar di tempat yang sama, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang bertabrakan dengan kedua mantra itu. Kesenjangan kultivasi terwujud tanpa keraguan. Pusaran air api dan angin pertama kali dihancurkan, karena naga api yang sangat tajam benar-benar tidak dapat masuk ke dalam pilar hitam. Kemudian tombak es yang diluncurkan ke arahnya dihindari dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Cahaya hitam menghilang dan Crossel terhuyung mundur. Di bahu kirinya muncul jejak ungu gelap samar, dan lengan kirinya sedikit tertekuk. Serangan Hauiwe secara tak terduga memberikan beberapa kerusakan padanya. Ini terasa sangat luar biasa, bahwa pada puncak langkah ke-7, dia benar-benar bisa melukai Dewa Iblis penglihatan jelas dari langkah ke-9. 3 mantra lainnya sebenarnya menutupi serangan Little Purple. Little Blue membungkus es di sekitarnya, mengubahnya menjadi air dalam sepersekian detik. Meskipun hanya setetes saja yang berhasil melewati pertahanan Crossel, racun melumpuhkannya yang mengerikan sudah cukup untuk melumpuhkan lengan kiri dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dewa Iblis memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap racun, tetapi racun Hauiwe terlihat tidak biasa. Karena racun yang melumpuhkan, lengan Crossel perlu beberapa waktu untuk kembali normal, dengan kata lain, untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Tapi Long Hao Shen tetap tidak bergerak, masih menggunakan menyimpan power. Yang menyerang selanjutnya adalah 4 penjaga suci. Crossel tiba-tiba merasa berat, saat kilauan dan kecemerlangan bersinar di atas kepalanya dalam bentuk tombak seperti berlian. Sementara itu, cincin biru es langsung menyelimuti tubuhnya, langsung meledak.
Itu menghasilkan rasa dingin yang ekstrim saat sosok merah dan hijau memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke arahnya tiba-tiba, meluncurkan pelanggaran hampir dengan panik. Tapi karena efek dari racun Hoiwei, Crocell berhasil benar-benar tenang. Serangan Hoiwei tentu saja menimbulkan beberapa kerusakan padanya, tetapi juga membuatnya sadar bahwa makhluk yang dia takuti sejauh itu sebenarnya jauh dari kekuatannya sendiri. Dan dalam situasi ini, dia menunjukkan kekuatannya sepenuhnya sebagai dewa iblis penglihatan jelas. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, Crocell yang tenang merasa takut tanpa syarat. Menginjak berat ke tanah dengan kaki kirinya, dia melepaskan sinar hitam dari dalam tubuhnya, secara paksa menghancurkan cincin es ke-11 dan memperlambat tombak berlian yang diluncurkan ke arahnya. Kemudian bilah di tangan kanannya menyerang dengan efisiensi yang mencapai maksimum. Proyeksi bilah diluncurkan, mencakup 270 derajat, ditujukan ke Long Hao Shen, karena puncaknya bertepatan dengan pertemuan tombak berlian. Dan seolah-olah 6 sayap di punggungnya menjadi hidup, mereka memblokir serangan penjaga suci ke-10 dan ke-12 dari belakang. Cahaya keemasan cemerlang yang bertemu dengan busur hitam berubah menjadi tetesan tipis. Itulah nasib Light Tone Long Hao Shen, yang berfungsi sebagai respon, menderita. Saat itulah Yating membuat langkah kedua. Kali ini, setelah intervensi, wajahnya menjadi sangat pucat. Ketegangan untuk penyihir ringan di tempat langkah ke-8 untuk meluncurkan mantra yang mampu memblokir serangan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 sangat hebat. Air mata Dewi Cahaya adalah mantra bertarget tunggal dari langkah ke-8 yang Yating bisa gunakan karena mengandalkan aura Long Hao Shen sebagai Sion of Light. Selanjutnya, sebagai kemampuan di puncak tertinggi dari langkah ke-8, teknik ini sudah mendekati satu langkah di atas kemampuannya. Serangan Crocell tidak hanya dihentikan, tetapi bilah di lengannya ditandai dengan jejak emas yang melarutkan energi spiritual elemental kegelapannya dengan kecepatan luar biasa. Jangan lupa bahwa di dalam menara keabadian, Long Hao Shen memiliki keunggulan lain, yaitu pasokan energi spiritualnya. Tempat ini tidak bisa melengkapi esensi unsur dari atribut lain selain terang dan gelap. Pada awal pertempuran, Crocell tidak terlalu menyadarinya, tetapi saat pertempuran mengikuti jalannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, energi spiritual yang dia konsumsi tidak akan terisi kembali. Tapi jangan berpikir bahwa dalam situasi di mana energi spiritual tidak dapat dilengkapi, pertempuran berkepanjangan akan menguntungkan Long Hao Shen. Serangan Crocell tidak dapat dihindari, dan 4 penjaga suci tidak banyak berguna di depannya. Dengan kemampuan Demon God of Clear Vision, tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa energi spiritualnya tidak terisi. Jika dia mencapai batasnya, itu pasti akan mendorongnya ke tindakan putus asa, menempatkan hidupnya di atas meja tanpa takut akan serangan balik. Jadi Long Hao Shen harus meningkatkan tingkat kekuatannya ke tingkat yang cukup sebelum dia didorong ke tindakan seperti itu. Ding! Tombak berlian langsung hancur berkeping-keping, tetapi tindakan Crocell sedikit terhenti. Mantra dari 4 penjaga suci dan Yating hanya untuk mengulur waktu bagi Long Hao Shen. Makhluk kecil seperti itu berani berdiri di depanku dengan kurang ajar. Setelah diblokir berkali-kali, Crocell benar-benar marah. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba mengeluarkan riak biru tua dari kepalanya, yang ditujukan untuk menyerang 4 penjaga suci. Begitu riak biru tua yang berkilauan ini muncul, keempat penjaga suci segera terlihat panik, tiba-tiba berubah menjadi 4 kilatan cahaya yang menghilang, berasimilasi dengan menara keabadian. Namun meski begitu, baut yang mereka ubah menjadi sedikit redup warnanya saat menghadapi riak biru tua itu. Saat Crocell sedang dalam pertempuran dengan Long Hao Shen pada saat 4 penjaga suci muncul, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk undead yang mendukung jiwa pembangkit tenaga listrik. Sebagai dewa iblis dengan atribut psikis, dia adalah musuh bebuyutan makhluk undead. Kekuatan semua makhluk undead berasal dari api jiwa. Tapi sihir psikisnya adalah yang paling ahli dalam memadamkan api jiwa semacam itu. Serangan psikis terakhir adalah ancaman bencana di mata keempatnya. Api jiwa mereka jauh dari mampu melawan di depan Crocell, jadi mereka segera lolos dari situasi ekstrim seperti itu.
Jika tidak, jika api jiwa mereka hilang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Cahaya batu giok menyebar kemanapun mata memandang, seperti campuran hujan dan kabut. Sesosok tiba-tiba keluar dari dalam, melepaskan kilau emas keunguan. Dan Hao Yue yang seperti gunung menghilang tiba-tiba. Transformasi dan fusi armor, mode pertarungan terhebat Long Hao Shen. Dengan hanya menyimpan power, Long Hao Shen masih belum pada langkah ke-9. Hanya dengan mengandalkan transformasi armor Hao Yue, dia dapat meluncurkan pukulan pedang dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai standar Demon God of Clear Vision. Pada saat itu, tangan kanan musuh masih belum membubarkan efek melumpuhkan di lengan kirinya, dan menghadapi serangan Long Hao Shen hanya dengan satu tangan. Campuran hujan dan kabut itu adalah kemampuan Demon Whipping Flash, yang ditemukan oleh Long Hao Shen. Blue Rain, Hibiscus of Light membawa nafas kehidupan yang luar biasa, menyelimuti setiap kemungkinan rute pelarian Crossell. Tidak bisakah Anda memprediksi tindakan saya selanjutnya? Benar, mari kita hadapi kekuatan dengan kekuatan. Bilah panjang di tangan kiri Crossell terangkat, meluncurkan 9 proyeksi bilah ke langit, yang berkumpul bersama dengan pedang panjang dan bertabrakan dengan suara yang menusuk telinga. Keduanya bentrok hanya sekali, tapi tubuh Crossell dipukul dengan 3 pukulan Long Hao Shen, yang meninggalkan 3 lubang berdarah kecil. Di bahu kirinya, darah biru tua mengalir, jatuh ke tanah mengeluarkan beberapa suara dering. Padahal, ini tidak datang tanpa harga untuk Long Hao Shen. 9 bilah dalam satu milik Crossell yang kuat mendarat sekali di baju zirahnya. Namun, Golden Foundation Armor yang sekarang berwarna merah muda emas, berubah, kembali normal setelah hanya sedikit tenggelam sebentar, tanpa memicu efek rantai pengikat jiwa. Crossell menyipitkan matanya, menggerakkan lengan kirinya yang terkulai. Dia sengaja membiarkan serangan Long Hao Shen mendarat demi memukulnya dan karena racun dalam dirinya. Saat darah mengalir, dia telah memulihkan beberapa perasaan di lengan kirinya. Serangan Hao Shen ini tidak berhenti di situ. Saat mereka berdua berpisah, kaki kirinya mengetuk ke tanah, saat dia berubah menjadi kilatan petir keemasan keunguan, sekali lagi menyerbu Crossell. Di tangan kanannya, Area of the Goddess of Light meledak dengan kemegahan mempesona yang tak tertandingi, dan lapisan energi spiritual dataran tinggi berwarna oranye tembus menutupi pedang. Di langit, garis berkedip dilacak ke arah Crossell. Kilatan petir plus serangan Asura. Di tangan kirinya, Blue Rain tampaknya telah memudar, karena kilau hijau gelapnya menghilang secara bertahap. Tapi itu samar-samar tampak lebih mengancam. Di mata Crossell tampak sedikit kepanikan, karena telah ditentukan melalui teknik penglihatan jelas, langkah yang direncanakan Long Hao Shen, karena akan sulit untuk ditolak. Setelah menyatu dengan Hao Yue, kekuatan Long Hao Shen sudah cukup untuk berbenturan dengannya. Long Hao Shen tidak bisa membiarkan waktu berlarut-larut, tapi Crossell juga tidak bisa memulihkan energi spiritualnya di sini. Jadi akan sulit untuk menebak siapa yang akan menang. Mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, Crossell tiba-tiba berubah menjadi ilusi. 8 gambar ilusi keluar dan menyebar darinya, masing-masing memiliki penampilan fisik yang persis sama. Sial, dengan suara benturan yang keras, tubuh Crossell segera didorong menjauh oleh energi spiritual dataran tinggi yang diresapi Arya dari Dewi Cahaya. Tampaknya ingin menyatu dengan doppelganger semacam ini, tetapi tepat pada saat itu, kilau hijau gelap melintas. Crossell hanya punya waktu untuk memukul kilap hijau tua itu dengan ketukan pedang panjang di tangan kanannya, tapi hanya sedikit membengkokkan sudutnya. Mengayunkan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa memutar tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, melakukan yang terbaik untuk menghindari kerusakan. Asura Strike diluncurkan melalui Blue Rain, Hibiscus of Light.